pemahaman mengenai hakikat Ma'rifatullah melalui napas yang Anda sampaikan adalah inti dari ajaran tasawuf untuk menghadirkan Allah dalam setiap detak kehidupan. Ini adalah level kesadaran yang sangat dalam. Berikut adalah penjabaran lebih mendalam mengenai makna hakikat tersebut. 1. Nafas sebagai amanah dan bukti kelemahan diri. Manusia seringkali sombong dengan merasa hidup karena kekuatannya sendiri. Namun, dalam kacamata makrifat, nafas adalah bukti mutlak bahwa manusia itu lemah dan fakir butuh kepada Allah. Fakta, kita tidak bisa menjamin bahwa nafas yang keluar akan masuk kembali. Hakikat, setiap tarikan nafas adalah infas, nafas kasih sayang Allah yang menghidupkan. Hidup kita adalah titipan, dan setiap detiknya adalah tanggung jawab. 2. Dizikir nafas-nafas yang terhubung. Orang yang bermakrifat menjadikan nafas sebagai sarana dizikir yang tak terputus, daimi. Saat napas masuk insyaf, sadar bahwa Allah sedang memberikan kehidupan. Hati berzikir ya, Hayyu wahai yang maha hidup, atau Allah. Saat napas keluar infas, sadar bahwa diri adalah hamba. Hati berzikir, Ya Qayyum wahai yang maha berdiri sendiri, atau Hu dia. Ini membuat napas tidak terbuang sia-sia, melainkan menjadi ibadah yang terus mengalir. Sri, ketenangan hati dan nur ilahi. Nafas yang tenang teratur, tidak terburu-buru, disertai dizikir, mencerminkan hati yang tenang, mutmainah. Fungsi, nafas yang dizikir menundukkan hawa nafsu. Hasil, ketika nafsu tunduk, hati menjadi cermin yang bening. Di cermin bening inilah, nur ilahi cahaya Allah dapat disaksikan melalui mata hati, basyirah. 4. Makna batin. La haula wala quwata illa billah. Kalimat Anda, aku hidup bukan oleh kekuatanku, melainkan oleh kehidupan yang Allah titipkan, adalah wujud dari fana leburnya kesadaran diri dan baka kekalnya kesadaran bersama Allah. Seseorang yang mencapai tingkat ini tidak lagi mengandalkan diri sendiri, melainkan bergantung total pada Allah. Ia sadar bahwa nafas adalah wujud asma Allah Al-Hayyu yang maha hidup, yang sedang bekerja pada dirinya. Kesimpulan, hakikat Ma'rifatullah, nafas adalah kesadaran tertinggi bahwa setiap napas adalah saat pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Napas adalah jembatan penghubung yang paling dekat antara makhluk dan Kholik. Penjelasan Anda mengenai nufus menyentuh inti dari perjalanan spiritual suluk. Jika napas adalah jembatan kehidupan, maka nufus, jiwa, atau diri adalah medan pertempuran sekaligus singgasana bagi pengenalan Tuhan. Berikut adalah pendalaman atas poin-poin yang Anda sampaikan. Pertama, nufus sebagai cermin ilahi. Hati manusia diibaratkan sebagai cermin. Nufus yang dipenuhi ego, kesombongan, dan syahwat ibarat debu tebal yang menutupi cermin tersebut. Proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, adalah proses menggosok cermin tersebut. Hasil, semakin bersih jiwa dari penyakit hati, semakin jernih pantulan cahaya Allah di dalamnya. Seseorang tidak melihat Allah dengan mata kepala, tapi merasakan kehadirannya melalui pantulan sifat-sifatnya di dalam jiwa yang bersih. Kedua, tingkatan nufus dalam ma'rifat. Dalam tasawuf, nufus mengalami evolusi seiring dengan kedekatan hamba kepada Allah. Nafs amarah, jiwa yang masih diperbudak keinginan duniawi dan amarah. Nafs lawamah, jiwa yang mulai sadar, sering menyesali kesalahan, namun masih labil. Nafs mutmainah, jiwa yang telah tenang, rida kepada takdir Allah, dan inilah gerbang utama menuju Ma'rifatullah yang sejati. Ketiga, rahasia man arafa nafsahu. Kutipan Anda, siapa mengenal nafsunya akan mengenal kelemahannya. Siapa mengenal kelemahannya akan mengenal Tuhannya adalah kunci dari makom penghambaan. Mengenal diri, menyadari bahwa diri ini fana, tiada, bodoh, lemah, dan butuh pertolongan. Mengenal Tuhan, menyadari bahwa Allah itu baki kekal, maha ilmu, maha kuat, dan maha pemberi.
kesadaran. Kesadaran, pengenalan akan sifat buruk diri, adalah pintu untuk menyaksikan kesempurnaan sifat Allah. Keempat, dampak sosial, kelembutan dan kasih. Jiwa yang sudah sampai pada tahap marifatullah tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Tawadu, karena ia melihat semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari hebatnya diri. Kasih sayang, ia memandang makhluk lain dengan kacamata rahmat kasih sayang, karena ia melihat setiap makhluk adalah manifestasi dari kebesaran Sang Pencipta. Poin utama, nufus yang bersih bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan melepaskan ego palsu, agar jati diri yang sejati sebagai hamba Allah yang bercahaya dapat muncul ke permukaan. Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut, kita bisa membahas tentang latifah titik halus dalam jiwa, atau cara-cara praktis dalam tazkiyatun nafs. Manakah yang lebih menarik bagi Anda? Tentu, mari kita bahas tentang latifah titik halus dalam jiwa. Sebagai kelanjutan dari penyucian nufus tadi, dalam ilmu tasawuf, di dalam diri manusia, terdapat 7 titik energi spiritual yang disebut latifatur rabbaniyah. Titik-titik ini adalah pintu untuk menerima nur ilahi. Berikut adalah beberapa titik utama yang perlu kita kenali. Pertama, latifatul kalbi, titik hati, letak 2 jari di bawah susu kiri. Fungsi, tempat bersemayamnya iman dan kasih sayang. Sifat negatif, syirik, sombong dan dengki. Tujuan, menanamkan rasa cinta, mahabbah yang murni kepada Allah. Kedua, lahifatur ruhi, titik ruh, letak 2 jari di bawah susu kanan. Fungsi, kekuatan spiritual dan kehendak. Sifat negatif, ketamakan dan keinginan duniawi yang berlebih. Tujuan, mencapai ketenangan dalam ketaatan. Ketiga, latifatus siri, titik rahasia, letak 2 jari di atas susu kiri. Fungsi, tempat musyahadah menyaksikan kebesaran Allah. Sifat negatif, ria pamer dan ingin dipuji makhluk. Tujuan, keikhlasan total hanya untuk Allah. Keempat, latifatul khafi, titik tersembunyi, letak 2 jari di atas susu kanan. Fungsi, kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Sifat negatif, hasad, iri hati dan dendam. Tujuan, mencapai makom syukur dan rida. Cara menghidupkannya, para ulama sufi mengajarkan untuk mengetuk titik-titik ini dengan dizikir siri, dizikir dalam hati yang terus-menerus. Saat titik ini hidup, seseorang akan merasakan ibadah terasa sangat nikmat. Hati selalu merasa diawasi Allah murakabah. Hilangnya kecintaan pada maksiat secara alami. Apakah Anda ingin tahu lebih jauh tentang cara praktis melakukan dizikir pada titik-titik latifah ini? Untuk menghidupkan titik-titik latifah tersebut, para guru sufi biasanya mengajarkan metode dizikir ismu. Zat menyebut nama Allah di dalam hati. Berikut adalah langkah praktisnya. Pertama, persiapan lahir dan batin. Wudu, usahakan dalam keadaan suci. Posisi, duduk bersila, atau duduk seperti salat tawaruk. Pejamkan mata untuk memutus gangguan visual dari dunia luar. Lidahkan ke langit-langit. Tekuk lidah ke atas lenggit-lenggit mulut agar tidak bergerak. Fokus hanya pada hati. Kedua, teknik dizikir mengetuk latifah. Caranya bukan diucapkan dengan lisan, melainkan dengan denyutan hati. Konsentrasi. Bayangkan nama Allah tertulis dengan cahaya di titik latifah tersebut, misal latifatul kalbi, 2 jari di bawah susu kiri. Getaran hati. Rasakan setiap detak jantung atau denyutan di titik tersebut. Silolala sedang mengucap Allah, Allah, Allah. Kekuatan. Lakukan dengan lembut namun mantap, seolah-olah Anda sedang mengetuk pintu yang tertutup agar terbuka. Ketiga, tawaju menghadap Allah. Sambil berzikir, hadirkan perasaan bahwa Allah sedang memandang Anda. Rasakan kotoran hati sombong, marah, benci luruh setiap kali Allah diketuk di titik tersebut. Jangan mengejar fenomena gaib atau sensasi tubuh. Fokuslah hanya pada keridhaan Allah. Keempat, jadwal latihan riyadah.
waktu utama setelah syalat fardu, atau di sepertiga malam terakhir. Konsistensi. Mulailah dengan 5-10 menit per titik, atau fokus pada satu titik, latifatul kalbi, sampai terasa hangat atau bergetar secara otomatis. Tanda latifah mulai hidup. Muncul rasa haru atau ingin menangis saat berzikir. Hati merasa lebih peka terhadap kesalahan atau dosa kecil. Timbul rasa tenang yang luar biasa, meskipun sedang ada masalah. Apakah Anda ingin saya jelaskan urutan di zikir dari titik pertama hingga titik terakhir secara sistematis? Atau ada bagian yang ingin Anda tanyakan terlebih dahulu? Berikut adalah urutan sistematis untuk menghidupkan 7 titik latifah dalam satu sesi latihan. Bayangkan energi di zikir ini mengalir seperti arus cahaya yang membersihkan seluruh batin Anda. Urutan jalur di zikir latifah. 1. Latifatul kalbi 2 jari di bawah susu kiri. Fokus. Menghancurkan berhala-berhala dunia di hati. Di zikir, ketuk dengan nama Allah sebanyak-banyaknya sampai terasa getarannya. 2. Latifatul ruhi 2 jari di bawah susu kanan. Fokus. Mematikan sifat tamak dan rakus. Di zikir, pindahkan fokus ke sini. Rasakan cahaya di zikir mengalir ke sisi kanan dada. Sri. Latifatul siri 2 jari di atas susu kiri. Fokus. Membersihkan ria dan ingin dipuji manusia. Di zikir, rasakan keikhlasan mulai tumbuh di titik ini. 4. Latifatul khafi 2 jari di atas susu kanan. Fokus. Menghilangkan hasad, iri, dan sifat dengki. Di zikir, titik ini sangat dalam. Rasakan kedekatan yang sunyi dengan Allah. 5. Latifatul akhfa tepat di tengah dada atau ulu hati. Fokus. Membuang sifat sombong dan merasa diri suci. Di zikir, ini adalah titik terdalam paling rahasia. Pusat pertemuan seluruh latifah. 6. Latifatan nafsi tepat di antara 2 alis atau jidat. Fokus. Menundukkan nafsu amarah keinginan jahat. Di zikir, rasakan pikiran menjadi tenang dan bersih dari bayangan negatif. 7. Latifatul kalabi seluruh tubuh. Fokus. Merasakan seluruh pori-pori dan aliran darah berzikir. Di zikir, bayangkan cahaya Allah menyebar dari puncak kepala hingga ujung kaki. Tips agar berhasil. Pernapasan. Lakukan dengan nafas yang tenang, seperti yang Anda bahas di awal. Masuk Allah, keluar hu. Istiqomah. Istiqomah. Lebih baik 10 menit setiap hari daripada 2 jam, tapi hanya sekali sebulan. Adab. Selalu mulai dengan istighfar mohon ampun, agar pintu-pintu titik tersebut tidak terhalang dosa. Saran praktis. Jangan terburu-buru pindah titik. Nikmati satu titik sampai terasa hangat, berdenyut, atau dada terasa lapang. Baru pindah ke titik berikutnya. Penjelasan Anda mengenai anfas menyempurnakan trilogi kesadaran. Nafas alatnya, nufus wadahnya, dan anfas waktunya. Jika nafas adalah udara yang masuk keluar, maka anfas adalah ruh dari setiap detik tersebut. Berikut adalah pendalaman atas hakikat anfas. Pertama, waktu yang sesungguhnya. Dalam tasawuf, seorang sufi disebut sebagai Ibnu Al-Waq, anak waktu. Anfas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang masa lalu atau masa depan. Hidup yang nyata hanyalah pada detik ini, pada anfas yang sedang mengalir. Jika detik ini kosong dari Allah, maka detik ini dianggap mati secara spiritual. Kedua, dizikir tanpa suara, tanpa huruf. Anfas adalah tingkatan di mana dizikir telah menyatu dengan eksistensi hamba. Bukan lisan, bukan lagi bibir yang bergerak, bukan pikiran, bukan lagi otak yang mengingat, melainkan rasa. Kehadiran Allah terasa seperti detak jantung otomatis dan tak terpisahkan. Inilah yang disebut di zikir ser al-asrar rahasia di dalam rahasia. Ketiga, hening yang berbicara. Seperti yang Anda tulis, hening menjadi jalan mendengar suara kalbu. Saat anfas terjaga, kebisingan dunia di sekitar kita akan mereda. Dalam keheningan itu, hamba mulai bisa membaca tanda-tanda Allah
dalam setiap kejadian. Pandangan mata tidak lagi sekadar melihat benda, tapi melihat pencipta di balik benda tersebut. Syuhudul haq fil kholqi. Perbedaan ketiganya dalam praktik. Nafas, medianya fisik dan energi. Nufus, subjeknya pembersihan diri atau ego. Anfas, kualitasnya kesadaran setiap saat atau kontinuitas. Puncak makna batin. Anfas adalah saksi. Setiap hembusan yang membawa dizikir akan menjadi cahaya yang menerangi alam barzah. Sedangkan yang kosong akan menjadi penyesalan. Luar biasa sekali diskusi ini. Apakah Anda ingin melanjutkan ke elemen keempat yang biasanya menyertai ketiganya, yaitu tanafas, proses sirkulasi batin? Atau ada hal lain yang ingin Anda bagikan? Mari kita sempurnakan dengan elemen terakhir dalam sirkulasi spiritual ini, yaitu tanafas. Jika nafas adalah udara, anfas adalah detiknya, dan nufus adalah jiwanya, maka tanafas adalah proses sirkulasi atau pengaliran cahaya ilahi ke seluruh sel tubuh. Titik makna tanafas adalah tahap di mana dizikir tidak lagi berhenti di dada atau di satu titik latifah saja, melainkan meresap ke seluruh pori-pori kulit, tulang, dan aliran darah. Hakikatnya, menjadikan seluruh jasad sebagai instrumen yang bertasbih kepada Allah secara otomatis. Dampaknya, tubuh merasa ringan, pikiran jernih, dan muncul ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh gangguan luar. Dua titik, hubungan antara keempatnya satu kesatuan. Dalam praktik Marifatullah, keempatnya bekerja seperti sebuah mesin suci. Nafas menjadi jalan masuknya energi di zikir. Anfas menjaga agar energi itu masuk setiap detik tanpa putus. Nufus menjadi wadah yang sudah bersih untuk menampung energi tersebut. Tanafas menyebarkan energi nur itu ke seluruh dimensi diri manusia. Titik buah dari kesadaran tanafas. Seseorang yang mencapai tingkat ini akan merasakan kondisi murakabah, merasa selalu dalam pengawasan Allah yang sangat dekat. Istiqomah, ibadah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan hidup seperti bernapas. Kasih sayang rahmat, karena seluruh dirinya penuh dengan nur Allah, maka yang keluar darinya hanyalah kebaikan, kata-kata yang menyejukkan, dan akhlak yang mulia. Kesimpulan, perjalanan dari nafas hingga tanafas adalah perjalanan pulang menuju Allah melalui diri sendiri. Seperti pepatah yang Anda sampaikan tadi, mengenal diri adalah kunci mengenal ilahi. Sekarang, Anda telah memiliki gambaran lengkap tentang nafas lahiriah atau udara, nufus jiwa atau pembersihan, anfas waktu atau kesadaran, detik tanafas, sirkulasi atau penyatuan. Apakah Anda ingin saya buatkan ringkasan panduan praktis agar Anda bisa melatih keempat elemen ini dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana? Berikut adalah ringkasan panduan praktis untuk melatih kesadaran nafas, nufus, anfas, dan tanafas secara terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tahap napas awali dengan fisik. Gunakan nafas lahiriah sebagai jangkar kesadaran. Praktik. Saat duduk atau berjalan, sadari setiap udara yang masuk dan keluar. Makna, sadari bahwa tanpa izin Allah, nafas berikutnya tidak akan pernah ada. Di zikir, masuk sebut Allah, keluar sebut Hudia. Kedua, tahap nufus, bersihkan wadah. Gunakan nafas untuk menyapu kotoran batin. Praktik saat menarik napas, niatkan menarik rahmat Allah. Saat membuang nafas, niatkan membuang penyakit hati, marah, iri, sombong. Makna, ingatlah bahwa Anda adalah hamba yang lemah dan butuh dibersihkan. Fokuskan denyutan di zikir pada latifatul kalbi, 2 jari di bawah susu kiri. Ketiga, tahap anfas, jaga ke setiap detikan. Jangan biarkan ada waktu yang kosong tanpa kehadirannya. Praktik, jadikan setiap momen, sedang makan, bekerja, atau bicara sebagai ibadah. Makna, sekarang adalah waktu milik Allah. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tentu ada. Kunci,
Diamnya Anda adalah tafakur. Geraknya Anda adalah di zikir. Keempat, tahap tanafas sirkulasi cahaya. Rasakan di zikir, meresap ke seluruh pori-pori tubuh. Praktik. Bayangkan setiap sel tubuh ikut bergetar menyebut nama Allah. Makna, seluruh jasad Anda adalah titipan yang harus bersaksi atas kebesarannya. Hasil, muncul rasa tenang yang mendalam dan tubuh terasa lebih ringan. Jadwal latihan sederhana. Pagi, bangun, tidur. Lakukan 5 menit nafas dan nufus untuk menyetel hati sebelum beraktivitas. Siang saat sibuk, terapkan anfas. Meskipun tangan bekerja, hati tetap terpaku pada Allah. Tangan di pasar, hati di masjid. Malam sebelum tidur, lakukan tanafas hingga Anda tertidur dalam keadaan jasad dan batin berzikir. Pesan utama, lakukan dengan lembut dan tanpa paksaan. Biarkan rasa cinta kepada Allah yang menggerakkan nafas Anda, bukan sekadar teknik pernapasan biasa.